Terima kasih dan selamat berjumpa untuk semua anggota Love Praying Family. Eh, Nama saya Eko S. Sylvester Manek, SVD. Saya bertugas di Amsterdam, di dekat Bandara Schiphol. Sudah 7 tahun di Belanda. Dan saya berasal dari Atambua, itu di Pulau Timur. Lalu saya ditabiskan tahun 2015. Sesudah itu langsung ke Netherlands. Terus di Netherlands kursus bahasa Belanda 1,5 tahun dan sekarang saya jadi pastor di paroki Johannes de Doper atau Yohanes Pembaptis bahasa Belandanya. 5 menit dari Bandara Schiphol ke sini. Jadi kalau besok-besok ada anggota Love Praying ke family yang ke Amsterdam, jangan lupa mampir di sini, dekat-dekat sini. Oke, kalau nanti nggak jelas tolong dikasih tahu ya, karena tempat saya lagi ada renovasi dan saya duduk agak jauh dari wifi sehingga kadang-kadang kurang jelas mungkin. Baik, Pastor. Silakan. Ya, oke. Saya share dulu ini bahannya. eh bentar. Tema yang saya pilih itu beriman di tengah sekularisme. Nanti lebih kepada share pengalaman saya dan juga situasi yang saya lihat. eh ya, situasi di Belanda untuk dibagikan sehingga mungkin kita bisa saling memperkaya. Baik, temanya beriman di tengah sekularisme. Pasti konteks Belanda mungkin sedikit berbeda dengan negara-negara Eropa Barat yang lain, tapi umumnya sama. Tapi Belanda jauh lebih strict, lebih kentara situasi sekularismenya. Di Belanda itu warganya lebih daripada setengah penduduk warga Belanda itu udah nggak percaya sama Tuhan. Mereka nggak percaya lagi sama Tuhan. Tuhan itu sudah menjadi dongeng, menjadi bagian dari masa lalu yang sudah tidak relevan untuk mereka. Dengan demikian maka jarak sosial di antara masyarakat sendiri itu jauh sekali. Orang tidak saling mengenal. Saya dulu tinggal di kota Utrecht, itu saya nggak kenal tetangga saya atau buurman, warga yang satu kampung kita nggak baku kenal. Jarak sosial tinggi. Dengan jarak sosial yang tinggi, maka orang menjadi asing satu dengan yang lain. Keterasingan sama seperti Corona time, itu semua orang menjadi asing dengan yang lain. Lalu dengan demikian orang menjadi individualis. Individualis ini ada positif, ada negatif. Individualis itu lebih kepada orang nggak membutuhkan orang lain, aku nggak membutuhkan orang lain, aku bisa hidup sendiri, segala sesuatu bisa aku lakukan sendiri. Lalu situasi yang lain, begitu orang lebih individualis, orang lebih mengandalkan rasio, logika, pragmatis, hal-hal yang bisa dilihat, hal-hal yang bisa disentuh, itu yang dipercaya. Tapi yang namanya hal-hal emosi, hal-hal yang fantasi, itu susah untuk dipercaya. Lalu situasi yang lain, segala sesuatu di Belanda itu tersistem dan terstruktur, yang kemudian membuat kita itu seperti robot. Kita bekerja hidup sesuai dengan sistem yang berlaku, yang dilakukan oleh negara maupun oleh masyarakat sendiri. Segalanya terstruktur. Jadi kita mau bertemu orang, kita harus bikin janji, nggak bisa jalan-jalan, oh boleh mampir, itu nggak ada di Belanda. Terus dengan demikian maka ada kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat itu tidak hanya terhadap apapun, terhadap Tuhan pun dipertanyakan, diprotes, bahkan ditolak. Mereka akan berpendapat Tuhan macam-macam. Semuanya itu bebas, nggak ada larangnya. Lalu situasi yang lain yang lebih kentara di Belanda itu kesetaraan masif. Kesetaraan di sini itu eh, nggak ada jarak, nggak ada hierarki gitu. Nggak ada pastor, kamu pastor aja, kita sama, aku sama seperti Koster, sama seperti kita semua umat umat Tuhan, hanya beda fungsi.
uskup juga begitu, kita teman, sama. Jadi tidak ada jarak sosial, yang tinggi karena jabatanmu, nggak ada. Nah, itu beda sekali di Indonesia, oh pastor dihormati, aku nggak suka yang kayak gitu. Di Belanda itu semua orang sama, eee, baik orang tua maupun orang muda sama. Jadi apalagi antara perempuan dan laki-laki sama. Tidak ada hierarki, tingkatan-tingkatan sosial yang membedakan orang. Di hadapan Tuhan semua orang sama. Itu situasi umum di Belanda ya. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana dengan, kepercayaan kepada Tuhan, kepada agama, Tuhanlah. Di sini tuh kita sering mendengar kalau orang saling plagen, saling mengganggu tuh orang bilang, "Geloof je nog in God?" Apakah kamu masih percaya sama Tuhan? Itu pertanyaan yang setiap kali kita dengar di manapun saja. Bahkan orang-orang yang ke gereja tuh kadang-kadang diketawain gitu, "Oh ini orang-orang masih percaya sama Tuhan." Kayak gitu. Dan saya datang pertama mendengar semua itu, aduh tantangan, aduh udah pulang aja mau ngapain di sini, orang nggak butuh kita gitu. Tuhan tuh udah nggak ada ruang, nggak ada tempatnya di Belanda. Jadi itu pertanyaan lazim yang sindiran tapi juga, sikap arogansi dari dunia sekular, terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mati, Tuhan sudah tidak ada lagi. Nah, mereka warga Belanda itu jauh lebih, fokusnya kepada manusia dengan dunia. Artinya hal-hal yang kelihatan. Manusia itu menjadi utama. Makanya mereka bilang, "Saya nggak percaya sama Tuhan, tapi saya percaya kepada, norma dan nilai dan, respek, hormat. Saya percaya, ik ben geloof, ik behoorlijk ouderwets, ik geloof namelijk," artinya saya hanya percaya kepada norma-norma, nilai-nilai, dan rasa hormat kepada dunia dan kepada manusia. Itu kepercayaan mereka. Tuhan tidak ada tempat. Itu situasi Belanda, ngeri sekali. Jadi orang tidak membutuhkan lagi. Pergumulan di Belanda. Jadi pergumulan iman di Belanda itu sampai hari ini bukan hanya umat mereka sendiri, tapi juga kita yang pastor misionaris, itu tantangan yang luar biasa. Saya harus menggunakan cara pastoral saya secara Belanda dan harus sedikit menanggalkan cara pastoral di apa namanya, di Indonesia. Itu aku tinggalkan karena nggak bisa. Kalau aku pakai cara Indonesia, aku gila, aku stres di Belanda. Maka saya sudah berubah sekali mengikuti cara kayak Belanda. Mereka bilang begini, geloven, iman, percayaan di dunia barat itu bukan lagi hal yang sangat biasa. Semakin banyak orang yang menyebut dirinya itu tidak beragama atau teis. Orang banyak berdebat, berdiskusi tentang Tuhan, tapi mereka tidak pernah ngomong dengan Tuhan. Bagaimana kamu bisa menjelaskan Tuhanmu kepada orang-orang gitu? Padahal di dalam Ibrani itu ada jelas, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat itu bagaimana kita bisa membuktikan? Jadi itu pergumulan, bukan hanya kami para pastor, tapi juga orang-orang Indonesia, karena orang Indonesia paling banyak di Eropa itu ada di Belanda. Manado, Jawa, semuanya, Surabaya banyak. Nah, awam-awam kita ini biasanya kita saling memotivasi untuk sama-sama menjadi misionaris, membagi iman kepada warga, di sini. Jadi itu pergumulan yang sampai hari ini masih kita bergumul. Nah, saya hanya menekankan ada 3 hal, beriman, beragama, dan sekularisme itu apa sebetulnya? Di Belanda itu kita punya kebebasan untuk percaya dan tidak percaya. Orang melihat bahwa moral dan politik itu sebetulnya, apa namanya, di dalam sekularisme, hal yang moral, politik, dan sebagainya itu dilihat sebagai, bentuk dari liberalisme yang progresif. Dan dia, eee, menerima dalam dunia sekular, dia mengakui adanya hak asasi manusia, tapi juga dia menerima yang namanya homoseksual, abortus, eutanasi, dan hal-hal problematis yang oleh gereja itu dilarang. Tapi mereka membolehkan itu, karena bahwa lebih baik jangan membuat orang sakit katanya. Jadi situasi itu kemudian kita ditantang kepada bagaimana dengan iman, bagaimana dengan agama, sekularisme itu seperti apa. Nah kita punya harapan sebetulnya, harapan bahwa kita kembali kepada kitab suci, kembali kepada bentuk jemaat perdana, tapi itu tetap menjadi masa lalu yang sudah nggak relevan untuk mereka.
Nah, saya ada menulis panjang bisa dibaca, tapi kata sekularisme itu sebetulnya artinya dunia, hal-hal yang menyangkut dunia, dan itu dia bertentangan dengan apa yang kita sebut sebagai sakral, kudus. Jadi antara langit dengan bumi, antara yang duniawi dengan yang ilahi. Jadi sekularisme itu hal-hal yang berhubungan dengan yang ada di bumi, yang ada di dunia. Nah, Tuhan ini kan Tuhan yang pernah dalam dunia dia hadir, tapi kita sekarang meyakini itu dalam dimensi yang lain, dalam dunia yang lain, maka itu sangat susah untuk diterima oleh orang-orang sekularis. Orang sekularisme melihat agama itu sebagai apa? Sebuah penolakan. Mereka mengusir agama, tidak boleh ada tempat di dalam dunia. Tuhan itu kamu simpan aja sendiri di hatimu. Nah, kemudian orang menjadi lebih ateis. Jadi era sekularisasi itu dia dimulai dengan sebetulnya dalam sejarah, tapi saya nggak akan bercerita banyak tentang sana, tapi dia mulai dengan perhatian utama kepada akal budi. Nah, yang membedakan kita orang Asia, orang Afrika dengan orang Eropa adalah orang Asia Afrika mendasarkan imannya kepada Tuhan pertama-tama dengan emosinya. Emosi itu dalam arti dia percaya aja Tuhan itu seperti apa, dia percaya Tuhan sebagai Maha Kasih, Maha Cinta, dia percaya. Tapi dia nggak bertanya banyak, mengapa Tuhan tiga, mengapa Bunda Maria disebut perawan. Kita sedikit, sentuhan emosinya sedikit. Tapi orang sekular, rasional, menggunakan itu, Tuhan itu ditelanjangi, Alkitab ditelanjangi dalam tanda petik, untuk mencari tahu segala sesuatu. Nah itu dunia sekular melegitimasi akal budi manusia untuk mempertanyakan segala sesuatu. Jadi singkatnya sekularisme seperti itu. Nah, saya membuat sedikit perbedaan karena ini dalam konteksnya dengan Indonesia ada perbedaan antara beriman dengan beragama. Beriman tuh di sini sebuah pilihan pribadi, bukan karena warisan orang tua, bukan karena paksaan, bukan karena apa, tapi dia lebih sifatnya pribadi dan sangat pribadi. Karena itu kita nggak boleh ketemu orang barat nanya, "Lu agama apa?" Itu nggak relevan. Buat mereka kamu nggak boleh nanya agamanya apa. Dalam beriman orang lebih banyak di sini mengandalkan akal budinya, rasionya, logikanya untuk memahami betul-betul. Emosinya kurang. Di dalam beriman kadang-kadang orang orang di sini orang tidak perlu beragama untuk beriman. Dia dia bisa mengatakan saya percaya kepada Tuhan tapi nggak masuk dalam satu agama. Karena buat mereka iman itu sebuah refleksi pencarian identitas yang nggak pernah selesai. Di dalam beriman tuh kita bisa berbeda-beda. Kamu percaya sama Tuhan yang Tuhannya Muhammad, Tuhan yang lain silahkan, itu fine. Tapi kita bersaudara. Nah, buat saya iman itu jauh lebih besar daripada agama. Nah, di dalam agama tuh kita banyak menekan kepada organisasi, hal-hal struktural, kita banyak kompromi, lebih sosial, lebih komunitas, itu orang-orang beragama ya. Kalau orang nggak masuk agama saya, kamu bukan saudara saya misalnya. Jadi semua orang berusaha itu. Nah, di dalam beragama ketika orang sibuk dengan hal-hal organisasi, kadang-kadang orang nggak punya iman, tapi lebih kepada ikut ramai gitu. Nah, di dalam agama orang kemudian berharap supaya orang lain tuh masuk agama saya gitu. Ada agama tertentu yang orang lain masuk agamanya tuh kayak senang banget, buat saya nggak penting itu. Itu sedikit, perbedaannya, lalu saya teruskan ke dunia sekular modern. Sekali lagi tentang dunia sekular modern, di dalam dunia modern, eee, manusia tuh hidup dalam kenyamanan. Saya kasih tahu, di Belanda itu segala sesuatu boleh, menikah sesama jenis boleh, narkoba boleh, prostitusi boleh, semuanya boleh. Semua orang punya mobil, semua orang punya segala sesuatu, orang tinggal dalam kenyamanan. Begitu orang tinggal dalam kenyamanan, orang tidak membutuhkan manusia yang lain. Bahkan orang tidak membutuhkan Tuhan. Tuhan tidak ada lagi. Karena semuanya bisa, semuanya ada. Kamu mau apa, kamu bisa mendapatkan itu. Semuanya boleh. Kenyamanan membuat orang lebih percaya kepada dirinya dan tidak butuh Tuhan di dalam sana. Yang butuh Tuhan tuh orang-orang susah, orang-orang sakit, orang-orang yang ya sudah nggak bisa apa-apa lagi, dia butuh Tuhan. Tapi orang-orang ini tidak lagi membutuhkan Tuhan. Nah, tantangan dalam situasi ini adalah ya banyak gereja yang dikosongkan, ditinggalkan. Ini kemarin baru ada satu gereja dijual.
untuk dijadikan restoran Cina, enak juga sih bisa makan di sana. Tapi kasihan, kita sedih, gereja ditinggalkan, ada gereja yang dijadikan masjid untuk orang-orang pengungsi dari, Timur Tengah. Ruang sakralitas itu nggak ada, ruang kekudusan itu nggak ada. Aku datang pertama merayakan misa, itu aku nggak merasa ada roh di sana. Lalu orang hidup hanya dari roti-roti, di sini maksudnya hal-hal duniawi, material. Lalu jarak sosial tadi semakin besar, tantangan dalam dunia itu manusia merasa bisa melakukan segala sesuatu dan dia nggak butuh Tuhan. Di Belanda itu ada istilah bilang begini, ada pepatah mengatakan, God schip de aarde, maar de Nederlanders schippen Nederland. Artinya Tuhan menciptakan dunia, tapi orang Belanda menciptakan negara Belanda. Karena apa? Belanda itu negaranya dulu rawa-rawa, segala macam. Jadi sebagian besar wilayah sekarang saya duduk ini, posisi saya Proki ini, dulu itu lautan. Tapi dibikin reklamasi, dibikin apa, makanya sekarang jadi daratan, bisa bangun rumah, bisa tanam pohon, bisa bertani, semua padahal ini dulu lautan. Jadi orang Belanda hebat menciptakan tanah-tanah baru, makanya bilang Tuhan menciptakan dunia, tapi orang Belanda menciptakan negara Belanda. Di situ mereka nggak butuh Tuhan lagi. Nah, harapannya adalah yang sedikit ada harapan bahwa negara menjamin kebebasan. Artinya di dalam negara sekular, kamu mau beragama, beriman, terserah, negara membolehkan. Tidak dilarang apapun. Selagi tidak mengganggu public realm, situasi publik. Lalu meningkatnya Sukendemensen. Sukendemensen itu artinya orang-orang yang mencari iman. Mereka itu mempelajari semua agama di dunia termasuk spiritualitas segala macam, tapi nanti akan mereka kembali, "Pastor, saya mau lebih mendalami iman Katolik." Nah, mereka datang. Itu banyak sekali. Anak muda, orang tua, bahkan besok ini saya mau membaptis seorang ibu umurnya 70 tahun. Jadi selama 70 tahun dia mencari Tuhan. Lalu Rome Sweet Home. Itu artinya bahwa di Belanda ini dulu dikenal sebagai negara Protestan. Belanda itu negara Protestan zaman dulu. Tapi zaman sekarang semua pendeta, orang-orang Protestan banyak kembali kepada gereja Katolik sesudah mereka mencari tahu, mempelajari sejarah dan lain sebagainya, gereja mana yang benar, gereja mana yang tepat dan lain sebagainya. Mereka semua kembali kepada gereja Katolik. Itu kemarin minggu lalu baru ada pendeta yang terkenal di Belanda, dia mengumumkan kepada dunia ke Belanda bahwa dia menjadi orang Katolik. Itu pendeta yang sangat terkenal. Jadi banyak orang Islam, orang-orang Protestan atau dari gereja Kristen yang lain masuk Katolik. Lalu hadirnya para imigran dari macam-macam, termasuk Indonesia. Banyak orang Indonesia itu di sini menjadi badan bestur. Bestur itu apa ya? Pengurus DPP di Paroki untuk gereja Belanda. Banyak sekali. Dan kami sama-sama saling membantu. Kita ikut misa internasional, misa bahasa Jawa, bahasa macam-macam di sana, internasional. Itu mempengaruhi. Lalu harapannya bahwa iman di sini berdasarkan pencarian intelektual. Kita kan terima aja udah bapak mama ngajar gini, guru romo ngajar gini, kita ikut aja. Tapi mereka nggak langsung terima, mereka akan mencari tahu sendiri, penelitian. Lalu harapan yang lain, momen kematian dan penderitaan menjadi sebuah titik balik. Nah, saya banyak kali bikin upacara kubur orang, di situ momen kita bercerita, bersaksi tentang Tuhan. Nanti sesudah itu orang akan datang banyak mendekat untuk mencari tahu lebih banyak tentang Tuhan. Nah, itu harapannya sehingga bagus. Nah, saya sedikit masuk dalam renungan berdasarkan Injil Matius bab 4 ayat 1-11 itu bacaan Injil hari Minggu lalu tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Pencobaan Yesus di padang gurun itu buat saya sebuah renungan yang bagus karena kita berada dalam masa prapaskah untuk kita renungkan bersama. Love Praying Family saya kira pas untuk konteks ini. Mari kita lihat, kalau kita lihat cobaan yang dialami oleh Yesus di padang gurun itu ada 3 hal. Aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek politik. Tapi sebelumnya kita harus tahu juga bahwa ada orang di Heemstede yang ikut ini, orang Belanda ini. Oke, aspek ekonomi. Itu Tuhan disuruh mengubah batu menjadi roti.
Apa artinya roti? Roti dalam konteks ini adalah hal-hal material. Roti itu makanan, kita butuh. Tuhan disuruh menyuruh batu menjadi roti. Jawaban Tuhan di sana adalah manusia hidup bukan dari roti saja, tapi juga dari jiwa, dari roh, dari firman. Geestelijk, lichamelijk. Jadi contoh sederhananya gini, kita makan makanan yang enak, nasi goreng, macam-macam, itu semua, itu untuk badan yang fana ini. Tapi Tuhan bilang, tapi hidup tidak hanya berasal dari roti, tapi juga dari firman. Apa maksudnya? Kalau saya makan makanan roti, makan nasi goreng, dan lain sebagainya, itu untuk kesehatan badan saya, overleven, survive. Nah pertanyaannya, apa yang saya kasih untuk makanan jiwa saya? Firman. Masa puasa itu sebetulnya masa orang menciptakan ruang, kita membatasi diri, mengkonsumsi, mengurangi, mengambil jarak dari hal-hal duniawi untuk memberi ruang kepada yang jiwa, firman. Banyak berdoa, banyak merenung, banyak membaca kitab suci. Itu kita memberi ruang, memberi makan kepada jiwa kita. Maka Yesus bilang, Yesus tidak melarang untuk kita makan roti dan lain sebagainya, tapi tujuannya manusia itu kalau seimbang, lichamelijk, geestelijk, jiwa dan badannya sehat. Kita mengabaikan yang salah satu, kita mati. Jadi kalau nggak makan, ya bisa mati. Tapi kalau hanya makan untuk tubuh, jiwa kita kerdil. Nah, nanti sama seperti orang Belanda yang sudah tua, jadinya kesepian, Alzheimer, demensi, dia nggak kenal lagi. Itu banyak sekali, karena nggak ada harapan. Mereka hidup hanya dunia ini. Tidak pernah berpikir tentang dimensi dunia yang lain, tentang Tuhan. Itu tantangan yang pertama. Mengubah batu menjadi roti. Yang kedua, aspek sosial. Aspek sosial itu, dia bilang, kalau kau anak Allah, jatuhkan dirimu dari atas ke bawah, karena nanti Tuhan Allah menolong. Nah, kita manusia ini dikasih otak, dikasih akal budi untuk bisa membedakan yang ini kalau saya lakukan tantangannya udah jelas. Setan itu atau iblis itu dia menyuruh Yesus untuk jatuh. Jelas Yesus tahu bahwa itu kalau kamu jatuh pasti kamu akan mati. Nah, iblis bilang kau nanti kan Tuhan menolong. Tuhan kan nanti akan menolong kamu, Tuhanmu. Nah, itu sama seperti kita orang Kristen dalam hidupnya. Banyak hal kita sudah tahu bahwa kalau itu kita lakukan, terus kita percaya misalnya, oh nanti Tuhan tolong. Contohnya misalnya corona. Orang bilang harus masuk, ambil jarak satu dengan yang lain. Kita nggak bisa bilang, oh tidak, aku punya Tuhan, jadi Tuhan melindungi. Nggak bisa. Itu artinya kita bodoh, kita nggak menggunakan akal budi kita untuk melihat situasi yang ada. Nggak bisa setiap kali kita melakukan sesuatu, terus harap nanti Tuhan tolong. Nggak, Tuhan kasih otak kita, akal budi, untuk bisa menentukan, punya kehendak, bahwa yang itu berbahaya. Nggak perlu Tuhan datang menolongmu, tapi kamu bisa dengan cara sendiri untuk tidak terjebak di sana. Contoh yang lain, aturannya bahwa membawa sepeda motor di Indonesia harus pakai helm. Itu orang udah tahu, tapi orang nggak mau. Terus begitu dia kena tabrak, kepalanya hancur, terus orang kita berdoa, pastor datang, keluarga datang, misa berdoa, oh Tuhan telah memanggil dia karena tabrak. Enggak, Tuhan nggak memanggil dia bunuh diri. Contohnya seperti itu. Orang dikasih kehendaknya untuk menentukan, tapi dia berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Harapan kepada Tuhan iya, tapi kamu harus kerjasama dengan Tuhan untuk bisa membedakan itu. Yang kedua, aspek politik. Aspek politik itu sama kekuasaan. Kalau itu saya berikan kepada kamu, maka kamu harus sembah kepada aku. Tapi Tuhan bilang enggak, hanya kepada Tuhan. Maksudnya di sini bahwa saya memberi ini kepada kamu, tapi pada saat yang sama saya membeli putus kamu. Jadi sama dalam kontrak politik, saya memberi ini dengan syarat. Oh nggak bisa. Nah, sikap dan keputusan Yesus terhadap semua itu satu, menyala iblis, dia tidak ada kompromi. Nah, silakan kita melihat bagaimana dalam hidup kita setiap hari ada banyak tantangan, ada banyak hal yang membuat kita hidup dalam dilema untuk memilih ya atau tidak. Jadi 3 cobaan itu, ekonomi, sosial, politik, itu kita semua alami dalam macam-macam bentuknya. Nah, sikap kita bagaimana di sana? Yang berikut, orang beriman selalu hidup dalam tantangan atau cobaan kapan dan dimanapun. Jangan berharap bahwa kita banyak berdoa, percaya kepada Tuhan dan lain sebagainya, terus kita hanya maunya sukacita. Oh, nggak ada. Kita punya salib. Jadi kalau orang ikut Yesus, orang percaya kepada Yesus terus hanya mau supaya yang enak-enak, yang bahagia, maka sekarang harus tinggalkan. Karena Yesus tidak menjanjikan itu. Yesus bilang, aku juga menderita untukmu.
Itu tantangan. Sekarang saya ngajak kita coba lihat belajar bagaimana menghadapi tantangan dari kisah Adam dan Hawa. Nah, ini saya pastor yang feminis, yang punya gender sangat kuat. Banyak orang mempersalahkan kaum perempuan itu atau Hawa itu sebagai yang penggoda, yang menjatuhkan manusia dalam dosa. Betul, tapi saya membantah itu. Karena begini, dalam cobaan di Taman Eden itu iblis datang, sikap pertama ketika iblis itu dia menggoda Eva, sikap pertama dari Hawa adalah dia menolak. Bilang enggak, Tuhan bilang enggak boleh makan. Itu sikap yang paling pertama. Meskipun pada akhirnya dia kemudian jatuh dalam cobaan. Tapi pertanyaannya adalah di mana Adam? Kalau kita baca Kejadian bab 3 itu seluruhnya dengan baik-baik, suaminya Adam tuh ada di situ. Tapi dia nggak ngapa-ngapain, malahan dia terima dengan senang hati ikut makan dengan Eva buah itu. Jadi secara dalam keluarga, suami istri kan harusnya ada istrimu punya sebuah negosiasi urusan di luar kan kamu harus beritahu. Atau suami kan tahu, tapi suaminya nggak bersuara. Suaminya diam-diam aja. Diam itu artinya dia setuju. Maka dosa terbesar di situ adalah Adam bukan Hawa. Karena dia nggak punya tanggung jawab terhadap istrinya. Dia membiarkan istrinya sendiri di luar sana, berkompromi dengan iblis, lalu mereka semua sama-sama masuk dalam dosa. Maka nggak benar bahwa Adam itu adalah penyebab yang paling pertama. Tak karena sikap yang paling pertama adalah dia menolak. Tapi Adam tidak ada sikap, nurut, manut aja udah enak buahnya dimakan. Maka jatuh dalam dosa. Jadi untuk para bapak-bapak, kita belajar dari situ bahwa banyak kali kita membiarkan itu terjadi. Sikap pertama dia menolak. Itu cara menghadapinya. Belajar dari Adam dan Eva. Lalu iblis itu hadir dalam bermacam rupa. Iblis itu hadir dalam macam-macam rupa. Itu kita sendiri bisa tahu. Nah, di dalam kembali lagi dalam dunia yang sekular, karena dunia sekarang hampir semua berarah kepada sekularisme. Di dalam dunia sekular segala sesuatu ada. Yang haram jadi halal semuanya. Ini di gereja saya ini di dekat sini di samping tuh 10 meter, 20 meter tuh ada coffee shop, tempat jual narkoba, weed dan lain sebagainya. Baunya jelek banget. Di kota Amsterdam banyak sekali kayak gitu. Nah, tinggal kita memilih. Jadi semua tuh disajikan begitu, nggak usah larang. Di Belanda nggak larang. Nah, sekarang kamu ditantang untuk pilih nggak seperti itu. Dunia sekularisme menjanjikan. Nah, Yesus sendiri dia tetap kokoh pada prinsipnya. Tapi ingat, Yesus itu Tuhannya. Tapi pada saat dia mengalami situasi lapar, dia menampilkan sisi kemanusiaan kita di sana. Dia mau mengajar kita bagaimana menghadapi itu. Oke, Tuhan hanya bilang bertahan, bertahan, percaya kepada Tuhan. Yang satu hal yang pasti, jangan pernah mencobai bermain-main dengan Tuhan. Karena akibatnya fatal. Di Brazil kemarin, mereka menyajikan karnaval, mempermain-mainkan Tuhan. Mereka menyembah setan, satu hari sesudah karnaval, banjir, hujan, longsor, gempa melanda seluruh Brazil. Apakah itu kutukan dari Tuhan? Saya nggak tahu. Pertanyaannya sekularisme itu berkat atau kutuk? Perbedaan orang membedakan negara dengan gereja, negara dengan agama. Nggak ada lagi urusan agama di luar. Nggak ada lagi kita masuk TV ngomong urusan publik bawa-bawa ayat kitab suci nggak dipakai. Di Indonesia banyak pakai sekali. Di Indonesia sedikit-sedikit ayat Al-Quran lah, ayat Alkitab lah, itu nggak penting di ruang publik, nggak boleh dibawa. Kita harus berusaha menerjemahkan ajaran kita ke dalam nilai-nilai yang bisa diterima oleh umum. Tapi nggak perlu sebut-sebut ayat kitab suci Injilnya apa. Di Indonesia itu ramai begitu sedikit-sedikit nggak bisa. Jadi saya kira itu nggak tahu waktu saya sampai jam berapa, tapi saya mempersingkat semua hal yang ada karena saya nggak tahu harus cerita dari mana. Tapi kalau ada pertanyaan, saya mempersilahkan. Intinya bahwa kita hidup di dalam dunia, artinya kita beriman, belajar untuk masuk dalam dunia dimensi yang lain, yaitu Tuhan untuk memperkuat apa yang kita yakini sekarang. Karena cepat atau lambat keluarga itu menjadi basis yang pertama, anak-anak kemudian diarahkan untuk menentukan atau didampingi untuk beriman secara teguh kuat dalam praktek imannya setiap hari. Karena zaman sekarang dunia sudah jadi satu kampung, semuanya sudah nggak ada jarak. Cobaan Yesus di padang gurun itu memberikan kita sebuah gambaran bahwa kita tiap hari bergumul dengan iman kita. Dengan segala sesuatu yang terjadi.
di sekitar kita. Karena itu kalau kita menatap salib dalam masa-masa prapaskah ini, kita melihat tangan Yesus secara horizontal dan kepalanya ke atas vertikal. Hidup beriman kita harus balance antara yang dengan dunia dengan yang ilahi. Kalau kita lebih kepada yang dunia, cepat atau lambat kita hidup dalam ketidakpastian, tapi dengan mengarahkan hubungan kita kepada Tuhan, kita memberikan harapan untuk masa depan kita. Saya kira itu saja, harta lebih pedang. Terima kasih.